Ya, pertemuan kali ini ya kita akan coba bahas yaitu tentang LMS ya. Jadi di EduTools Pro ini ada fitur LMS ya. Ini ada fitur tambahan untuk eh, mengemas dari beberapa tools-tools yang ada di EduTools ini ya. Jadi harapannya dengan LMS ini akan menjadikan sebuah suasana baru untuk penggunaan dari tools-tools yang ada di EduTools Pro gitu. Nah, kemudian LMS juga sebagai solusi bagi Bapak Ibu ya yang mengajar di beberapa tempat gitu, beberapa kampus karena eh, akan kesulitan juga kalau misalkan harus menghafal satu persatu akun dari LMS kampus gitu ya. Sehingga dengan adanya EduTools ini cukup dengan satu akun di EduTools Pro. Nah, kita nanti akan banyak membuat kelas ya untuk di berbagai tempat gitu. Baik, langsung saja ya. Jadi di sini masuk saja ke menu LMS ya. Nanti di sini ada daftar kelas yang kita buat gitu. Nah, untuk membuat kelas baru di sini ada buat kelas baru kan. Buat kelas baru, kemudian nama kelasnya apa, kemudian diisi deskripsi kelasnya apa, kemudian tanggal mulai ya, tanggal mulai kapan gitu. Dan tanggal terakhir expire-nya kapan. Nah, ini tinggal diisi ya. Sama seperti untuk membuat kelas di LMS institusi ya. Cuman perbedaannya kalau LMS di institusi biasanya sudah dibuat oleh kampusnya sehingga Bapak Ibu tinggal memakai saja. Tapi di sini Bapak Ibu punya kontrol sendiri terkait dengan pembuatan kelas. Jadi seluruh aksesnya bisa Bapak Ibu kontrol sendiri. Nah, kemudian untuk tipe kelasnya ini kan ada open ya, kemudian juga ada private class gitu ya. Jadi private class itu untuk memasuk kelasnya harus menggunakan password gitu ya. Tapi kalau open class itu tidak menggunakan password. Apakah perbedaannya seperti itu? Enggak ya. Tapi perbedaan yang lainnya juga yaitu kalau untuk private class berarti peserta atau mahasiswa itu tidak bisa mendaftar sendiri ya untuk akunnya. Tapi kalau untuk open class itu mahasiswa atau peserta bisa membuat sendiri untuk akunnya. Nah, perbedaannya itu ya. Nah, ini juga cocok ya untuk apa namanya? Untuk Bapak Ibu yang ingin membuat kelas di luar kampus gitu ya. Jadi ingin membuat kelas privat sendiri gitu. Untuk tambahan di luar jam kerja ya bisa untuk menambahkan kelas sendiri secara digital gitu. Dan ini ada banner ya. Nanti banner Bapak Ibu tinggal dibuat saja di sini ya, tinggal ditambahkan untuk bannernya. Kemudian buat kelas gitu. Nah, nanti setelah buat kelas nanti akan ada daftar kelas seperti ini ya. Ada daftar kelas seperti ini, tinggal nanti diklik kelola kelas ya. Nanti halamannya akan seperti ini ya. Halamannya akan seperti ini, kemudian untuk fitur-fiturnya ini fitur-fitur umum ya, yang ada di LMS gitu. Ada pertemuan yang isinya itu ada agenda, ada absen mahasiswa gitu ya. Kemudian ada peserta gitu. Nah, peserta ini kalau misalkan kita memilihnya itu adalah private ya, kelas privat, ya berarti kita harus mau nggak mau harus mengimpor ya, mengimpor data manual ya dari Excel. Nah, ini ada template-nya. Tinggal tambahkan saja, tinggal impor, masukkan sini ya. Kemudian untuk tambah manual juga bisa ya. Untuk tambah manual juga bisa gitu. Kalau misalkan ingin menambah manual sendiri, tinggal dimasukkan NIM ya atau NIS atau ID lah gitu. Kemudian namanya, kemudian password loginnya apa. Nah, sederhana ya.
cuman ada 3 kolom. Kemudian di sini juga ada upload materi ya. Upload materi. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa upload materi itu harus ada pertemuan terlebih dahulu ya. Jadi kalau tidak ada pertemuan ya materi tidak masuk gitu ya. Nah, makanya bagusnya dibuat dulu di sini pertemuannya gitu. Tambah pertemuan gitu kan. Nah, kemudian waktu mulai, waktu selesai gitu. Kemudian durasi untuk absensinya. Nah, kemudian untuk eh, kode ya, kode password untuk absennya. Nah, nanti tinggal generate aja di sini ya. Nah, nanti otomatis muncul, kemudian simpan gitu ya. Nah, judul pertemuan misalnya pertemuan satu tentang apa namanya, KRS, atau tentang bukan KRS ya, tapi RPS gitu ya. Nah, nanti durasi untuk absensinya misalkan dikasih waktu 30 menit harus absen, atau misalkan 15 menit atau 1 jam gitu ya. Tinggal dimasukkan aja. Jadi kalau udah lewat durasi ini ya mereka sudah tidak bisa absen lagi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada pertemuan, ada peserta, ya sederhana ya. Kemudian juga ada upload gitu ya. Nah, ini untuk melihat filenya gitu kan. Kemudian eh ada aktivitas lain ya. Nanti di sini yaitu menambahkan hyperlink. Menambahkan hyperlink yang di dalamnya itu ada hyperlink umum, hyperlink dari YouTube ya. Kalau misalkan ada materi-materi yang dari YouTube yang bisa dimasukkan sini. Kalau misalkan ada pertemuan secara online yang menggunakan Zoom atau Gmeet juga nanti bisa dimasukkan di sini ya. Kalau misalkan ada apa namanya, link dokumen eksternal Google Drive juga bisa dimasukkan sini gitu ya. Nah, nanti ini juga bisa ditautkan ke pertemuan berapa gitu ya materi tersebut. Kalau misalkan tidak ada kaitannya ya dibiarkan saja, abaikan saja gitu ya. Kemudian juga simpan gitu. Nah, kemudian eh, ada tugas ya di sini ya, ada tugas ya. Ini tugas secara umum sama gitu ya. Menambahkan tugas gitu. Nama tugasnya apa, kemudian juga deskripsi tugasnya apa. Kemudian waktu mulainya ya, waktu diaktifkan tugasnya kapan gitu kan. Kemudian untuk deadline ya, untuk deadline tugasnya kapan, jam berapa gitu kan. Ya. Kemudian tipe tugasnya. Sekarang itu kan eh, karena ada kurikulum OB jadi yang namanya UAS UTS itu kan sudah tidak digunakan secara ini ya, berbentuk ujian gitu, tapi ada juga yang menggunakan UAS UTS itu menggunakan tugas gitu. Sehingga di sini ada tipe tugasnya itu ada tugas mandiri atau personal ya, tugas kelompok gitu ya. Atau misalkan memang tugasnya ini adalah untuk ujian gitu. Yang untuk pengganti UAS itu kan atau UTS gitu. Atau misalkan tugas ini sebagai project gitu. Project itu ya berarti di akhir kan. Itu outputnya adalah sebuah paper atau laporan ya. Nanti ini tipenya apa ya bisa disesuaikan gitu ya. Kemudian untuk tipe penilaiannya ya secara skor langsung bisa gitu ya seperti biasa atau misalkan menggunakan rubrik kriteria itu. Jadi rubrik kriteria itu berarti untuk penilaiannya menggunakan evaluasi fitur Assessment Pro gitu ya. Nah, tinggal nanti dipilih di sini Assessment Pro yang sudah dibuat apa. Tinggal masukkan terus kemudian simpan. Seperti itu nanti akan sinkron ya tugas ini dengan di Assessment Pro itu. Sinkronnya seperti apa? Jadi nanti data-data peserta yang ada di kelas ini akan dimasukkan ke Assessment Pro. Jadi di Assessment Pro itu cukup memasukkan data evaluatornya saja gitu. Karena data peserta yang dinilainya itu bisa secara otomatis langsung dari LMS gitu ya.
Nah, itu secara sederhana ya untuk, fitur LMS yang ada di Edultus Pro. Nah, bagaimana untuk, mahasiswa, untuk login di Edutools Pro ini gitu. Nah, di sini kan ada link ya. Nah, ini tinggal disalin linknya, copy, kemudian kasihkan ke mahasiswa gitu ya. Kasihkan ke mahasiswa linknya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, tapi ini kan linknya aneh gitu ya. Linknya menggunakan enkripsi gitu di akhirnya. Gimana agar si link ini mudah dipahami oleh mahasiswa? Ya berarti kita harus menggunakan hyperlink ya atau shortlink gitu. Menggunakan shortlink di sini, kemudian copy ya link yang tadi. Kemudian di sini misalkan kelas ya, kelas 2 gitu. Kelas 2. Nah, karena ini sifatnya publik ya berarti nggak usah gitu ya. Nah, kalau misalkan ada expire tinggal tambahkan aja expire-nya di tanggal berapa gitu. Tapi kita ini contoh nggak usah password, nggak usah expire ya. Langsung short link saja. Nah, nanti linknya ini ya. Nah, nanti linknya yaitu hanya huruf Edultus Pro garis miring S kemudian garis miring kelas 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga bisa dalam bentuk barcode ya. Bisa dalam barcode, scan linknya gitu. Nah, ini juga nanti ada history ya, berapa yang ngeklik link ini gitu ya. Seperti itu, tampilannya akan seperti ini ya. Kita contohkan saja misalkan di sini ada mahasiswa ya 001, passwordnya 12345, username-nya 001 0011. Oke. Nah, nanti tampilan di mahasiswanya akan seperti ini ya. Sama ya, isinya itu ada pertemuan, absensi, kemudian juga ada materi gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada aktivitas lain gitu ya. Ya, aktivitas lain itu isinya hyperlink tadi ya. Hyperlink ada YouTube, kemudian juga pertemuan online menggunakan Zoom atau Jmeet ya. Atau link dokumen menggunakan Google Drive gitu. Kemudian untuk tugas juga nanti ada di sini ya. Nanti sama bisa mengupload tugas, bisa memberikan catatan tugas gitu ya. Nah, ini untuk daftar peserta ya, informasi kelasnya gitu. Nah, untuk pertemuan nanti absensi juga ada di sini ya. Jadi ketika kita membuat pertemuan atau agenda pertemuan ya nanti akan ada tampilan di sini untuk peserta mengabsen gitu ya. Tinggal nanti di sini. Nah, ada keterangan di sini absensi 60 menit kan gitu. Absensi hanya dikasih waktu 15 menit ya. Nah, seperti itu, ada keterangannya gitu. Sehingga mahasiswa harus buru-buru untuk mengabsensi kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk materi juga sama gitu ya. Nah, nanti di sini ada keterangan kalau misalkan belum dibuka materinya ya berarti di sini belum checklist gitu. Masih kosong checklistnya. Tapi kalau sudah dibuka berarti nanti di sini sudah checklist. Artinya menandakan bahwa minimal gitu mahasiswa sudah membaca materi meskipun judulnya saja gitu ya. Seperti itu. Nah, secara sederhananya itu ya terkait dengan LMS yang ada di Edultus Pro. Semuanya fiturnya hampir sama dengan LMS yang ada di kampus Bapak Ibu ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.